emotional intelligence emang masih relevan? Bukannya sekarang tuh zamannya artificial intelligence? Welcome back to Ems and Hums Podcast. Di mana kita akan bahas daily things, ketemu dengan buku, ketemu dengan research, ketemu dengan kita, enggak? Ketemu dengan Dan ketemu dengan fakta yang pasti mau di-share nih, karena menarik banget gitu. Betul. Dan pastinya apa? Ketemu juga dengan niat kalian untuk follow, untuk komen, dan share podcast ini. Yes please. Dan follow Instagram TikTok kita @emsandhums buat dapetin info trivia dalam 1 menit. Exactly. Dan jangan lupa untuk, tadi udah Spotify sama YouTube udah belum ya? Belum. Subscribe. Yes, subscribe YouTube sama Spotify kita. Betul. Untuk Our Long Podcast. Kita langsung masuk ke topik kali ini tentang Apa? Kamu sering dengar gak sih kalau ada yang bilang IQ versus EQ, kayak intellectual versus emotional intelligence. Kalau IQ itu apa ya? Intelligence quality? Iya. Kalau Intellectual kali. Iya. Kalau EQ itu emotional ya. Jadi si pencetusnya itu namanya Daniel Goleman. Kalau si EQ ya, dia tiba-tiba Eki. Iya. Siapa tuh EQ? Eki. Iya ya. Buat jadi nama-nama gaul di SMA gitu. EQ. Jadi si Daniel Goleman ini dia tiba-tiba mengeluarkan namanya emotional intelligence di tengah orang-orang tuh indikatornya cuma IQ. Iya. Dulu kan kalau ke sekolah atau daftar sekolah kan pakai IQ kan. Betul. Dan dulu jujur ya aku suka lo ikutin. Kamu paling seneng kan tes IQ? Aku karena lumayan bagus. Aku 139 lumayan lah. Wow. Yeah. Is that good? Aku gak tahu. Iya bagus. Lumayan cerdas lah. Oke 2000. Wah. Wah 2000 lagi. Padahal cuma 100. Iya. Tapi habis itu turun-turun terus. SMP turun, SMA turun. Akhirnya jadi Kebanyakan pacaran. Salah milih temen kayak. Wes gak boleh gitu. Aku happy kok sama teman-teman aku. Aku dulu aku ikutan IQ karena seneng aja kuisnya atau kuis. Soalnya kayak menyenangkan. Cuman kadang bikin sakit kepala sih. Pusing. Karena kayak kubus yang gitu-gitu aku udah gak bisa tuh. Bangun yang ruang. Iya. Ada kan pertanyaan-pertanyaan IQ ruang itu. Itu psikotes, ingat gak kamu? Psikotes kalau di beberapa perusahaan-perusahaan corporate kan kita masih suka kayak gitu. Iya. Tapi bukannya IQ juga isinya kayak gitu ya? Lumayan. Oh iya. Iya kan? Iya. Dan aku lumayan suka yang yang suruh bolak-balik kubus gitu-gitu. Kamu tuh suka tahu yang kayak gitu. Tapi balik lagi ke EQ dikit tadi ya, si emotional ya. Jadi si Daniel Goleman ini sebenarnya kurang setuju kalau disebut sebagai EQ. Dia sebenarnya pengen tetap pakai namanya EI, emotional intelligence. Ini sesuai buku yang udah dia keluarin gitu. Nah, ini tuh ini tuh yes, susah ya. Jadi mungkin kedepannya kita sepakat untuk kasih namanya EI aja ya, maksudnya emotional intelligence ya, EI. Di podcast kita podcast kali ini. Okay. Jadi biar nggak ngebingungin, EI itu adalah si EQ tadi ya. Iya. Sorry, terus? Nah, di luar nama yang mana yang tepat gitu ya. Ternyata beberapa tahun ke belakang ini si EI ini, si emotional intelligence ini sangat bermanfaat untuk pekerjaan dan kehidupan. Iya. Ini ngomongin tahun ke belakang tuh kemarin gitu ya, maksudnya mungkin berapa puluh atau belas tahun belakangan ini ya. Bahkan sampai ke Gen Z atau mungkin kayak kalau teman-teman guru aku pada gitu. Kayak mereka kayak kan sekolah sekarang nggak cuman IQ aja, tapi EI juga. Makanya kita ada yang maksudnya kayak pelajarannya pun ada yang di built in untuk nge-build EI itu. Betul. Nah, tapi sekarang nowadays ya, tahun-tahun ini kan kita masuk ke era namanya AI gitu. Artificial Intelligence itu. AI. Apakah si A masih relevan di era AI? Ya kan? Kayak masih relevan ya. Semua udah bisa dikerjain sama AI. Menurut gitu. aku masih bisa lah. Coba kita bahas kali ya. Yes. So get your coffee ready. Kita masuk. Get your pen ready. Get your notebook. Ya. Get your ear ready. Yes. Kita mulai masuk ke topik kita. Yes. Part 1. Ting. Kok tung-tung kayak karakter tung-tung. Part pertama kita akan jelasin apa itu emotional intelligence. Cobain. Nah, Goleman ini mendefinisikan emotional intelligence atau A sebagai kemampuan untuk mengenali, memahami,
dan mengelola emosi diri sendiri, serta mengenali, memahami, dan mempengaruhi emosi orang lain. Oke, jadi emang domainnya tuh ini ya, emosi ya. Tapi gimana emosi itu diatur, makanya dibilangnya kecerdasan ya. Kayak gimana kita cerdas ngatur emosi gitu. Betul. Nah si Goleman ini ngebagi EI menjadi 5 domain utama nih. Yang bisa kita pelajari dan bisa kita atur. Implementasi tadi, yes. Ada apa aja? Pertama, self-awareness. Ini adalah kemampuan mengenali emosi yang sedang kita rasakan dan bagaimana emosi tersebut mempengaruhi pikiran dan perilaku. Sadar akan diri sendiri. Self-aware. Oh iya. Karena I think that's like the most important thing. Kalau kita sadar diri kita tuh akan bisa bukan lebih pintar ya, mungkin lebih piawai. Iya. Aku ingat. Self-aware. Betul. Sorry aku potong. Aku inget momen dimana kalau kita lagi panik, kalau kita lagi anxious, justru tahap paling pertama untuk menolong diri kita adalah dengan kita mengenali kalau ini gue lagi anxious. Jadi karena katanya semakin lama kita deny, kayak enggak gue nggak anxious, gue nggak panik. Justru katanya makin enak, makin perasaan itu tuh makin kuat gitu. Justru kayak orang kalau orang mau muntah gitu ya. Dia kan semakin dia lawan, semakin pengen gitu kan. Cara paling tepat ya udah muntahin aja gitu. Jadi makanya bisa lega gitu kan. Betul, benar. Itu self awareness. Oke. Aku ntar mau share sesuatu yang aku lagi sambil mikir juga ya. Karena ada kata-kata yang aku denger terus kenapa ini penting. Betul. Kedua. Kita masuk ke domain yang kedua. Tadi kan self-awareness. Domain yang kedua adalah self-regulation. Self-regulation ini mengendalikan impuls, mengelola emosi negatif, dan beradaptasi dengan perubahan. Ini mungkin masih mirip lah. Kalau yang tadi kita baru aware. Iya. Nah kalau ini tuh kita udah actionnya ya. Udah actionnya, betul. Oke. Nah, ketiga, motivation. Ini dorongan internal untuk mencapai tujuan, bukan hanya karena imbalan eksternal. Jadi emang karena dari dalam dirinya tuh kayak pengen ada sesuatu. Betul. Gitu ya. Oke. Iya sih, karena karena mungkin ada pengen peace, maksudnya as in damai, tenang gitu. Dan itu harus diusahakan, ya kan? Jadi ada motivasi buat kita mencapai si damai itu gitu. Exactly. Yang keempat, empathy. Empati itu kemampuan memahami perasaan dan perspektif orang lain. Oke, menarik. Dan yang terakhir adalah social skills. Jadi kalau 1-4 itu mungkin realitas sama diri sendiri tadi ya. Self-aware, self-regulation, motivation, empathy gitu. Sebenarnya kalau yang 5 justru udah masuk action sama orang lain nih. Social skills, ngebangun hubungan yang sehat, mempengaruhi orang secara positif dan memimpin dengan efektif. Iya. Karena kan emang udah judulnya emotional ya. Jadi ada perasaan orang lain juga yang di empathy itu sih yang aku rasa salah satu yang mungkin agak sulit terbaca gitu ya. Betul. Iya. Kalau aku ngerasa gitu. Iya. Dari 5 domain itu mungkin nanti bisa kita bahas kira-kira sepenting apa sih si emotional intelligence ini gitu ya. Yes. Karena Goleman ini bilang kalau IQ itu menyumbang sekitar cuma 20% terhadap kesuksesan seorang gitu. Ya, sedangkan faktor emosional sosial dan lingkungan itu memegang peranan yang jauh lebih besar. Iya. Tapi emang bener ya, sepenting itu ya. Mungkin kita bisa masuk ke bagian kedua kita. Oke. Tapi, ini aku ingat. Jadi dibahas tentang orang tuh kok bisa ada yang sukses padahal mungkin pinter-pinter amat juga enggak. Iya. Nah, mungkin itu ya menjawab pertanyaan ini. Oke, masuk. Betul, itu bridging yang bagus sekali untuk masuk ke part 2. Kenapa ada orang yang gak pintar-pintar amat tapi bisa sukses? Yes. Karena emotional intelligence itu sepenting itu. Nah, sepenting apa? Jadi katanya misalkan nih, di tempat kerja, pemimpin yang dengan empati dan self-regulation mampu meredam konflik, menjaga motivasi tim, dan menginspirasi loyalitas. Emang benar sih? Iya, ini penting banget sih. Di tempat kerja tuh justru kita sering dapat leader yang yang penting result gitu. Nggak salah. Tapi kadang-kadang justru moral timnya tuh drop. Oke. Ketika moral tim drop, kerjasamanya tuh nggak bagus gitu. Justru kemampuan buat meredakan konflik, buat jaga motivasi tim itu justru yang dimainin adalah si emotional intelligence. Yes, benar. Makanya sepenting apa? Sepenting itu. Yang kedua, dalam kehidupan pribadi nih ya,
membantu kita mengelola stres, membangun hubungan harmonis, dan membuat keputusan yang matang. Ini benar banget sih. Kalau kita bisa kayak ya kan kita suka stres gitu kan, of course lah, yang kayak suka panik gitu. Kalau aku kadang suka panik sendiri gitu, kayak gimana ya. Akhirnya tuh kayak ya kita harus, kalau dengan AI kita bisa membantu mengelola itu, kayak ini tuh sebentar, itu ntar akan hilang. Jadi mulai dijabarin gitu kan emosinya. Betul. Ini aku mau share sedikit mengenai sepenting apa emotional intelligence di di kehidupan kerja kamu. Kehidupan kerja aku ya. Aku ingat banget waktu itu aku sedang ikut sebuah workshop sebuah aku lupa, pokoknya dia seorang music producer lah. Dia bilang gini. Ini kayaknya udah pernah aku share juga, cuma aku share lagi ya. Jadi dia bilang ketika kita masuk ke dunia kerja itu yang penting ada 3 hal ini gitu. Yang pertama adalah skill, yang kedua adalah knowledge, yang ketiga adalah attitude gitu ya. Skill penting banget, knowledge penting banget buat kita grasp sama pekerjaannya gitu ya, buat kita doing better. Tapi buat kita bertahan tuh adalah attitude gitu ya. Ini aku ngerasain banget gitu ya. Ngerasain banget ketika kita melakukan attitude yang baik di lingkungan kerja. Itu kan jadi ini ya, jadi apa? Jadi kayak pembicaraan gitu ya. Maksudnya ada beberapa rekan-rekan kerja aku yang secara skill bagus banget, tapi attitude-nya gak bagus. Ujung-ujungnya dibahas apa? Yang dibahas adalah attitude-nya. Skillnya kayak nomor 2, nomor 3 lah, mensupport gitu ya. Tapi jangan kerja sama dia karena dia A, karena dia B gitu. Jadi makanya emotional intelligence ini penting banget dalam bekerja. Aku cukup merasakan lah. Iya. Makanya kan suka ada juga kan, kamu suka dengar gak sih? Pilih orang pintar apa pilih orang jujur? Iya. Atau kayak lu tuh pengen dikenal sebagai orang yang baik atau orang yang smart. Betul, gitu. Betul. Dan somehow most people pick yang baik gitu, atau kayak jujur. Iya. Betul. Yes. Aku tuh jadi kan kalau kayak aku denger juga gitu ya, kalau sekolah itu maksudnya kalau IQ itu bisa dipelajarin. Iya. Emotional intelligence bisa nggak dipelajarin? Bisa. Itu dengan caranya kalau kita udah kerja segala macam mungkin nggak usah ikut sekolah, tapi ada di sekitar orang yang emotional intelligence-nya tuh pun baik. Betul. Karena itu menular. Atau nggak tanpa sadar kita ngeliat kok dia bisa ya, tenang ya. Iya. Nah, you will follow gitu. Betul. Dan kayaknya ini balik ngomong si attitude dan attitude lagi ya. Itu nggak harus satu hal yang kayak emang kita harus jadi terlalu baik, kita jadi yang kayak gimana gitu ya. Tapi mungkin bisa mulai dari hal kecil. Ya misalnya disiplin, helpful, kayak gitu-gitu kan sebenarnya hal kecil yang apa ya, nggak harus ada perubahan besar dalam hidup kan. Iya. Ya, tadi kita self aware sama diri kita, kayak diri kita tuh ternyata kalau dikasih kritik suka langsung marah ya, langsung pundung gitu ya. Yuk diubah dikit yuk, bener. Kayak gitu-gitu kayak tadi ada motivation lagi, terus ada empati gitu-gitu. Aku tuh keinget juga ya kalau ngebahas tentang emotional intelligence, lagi-lagi kayak emang kamu bilang kayak orang attitude tuh penting banget gitu. Sesimpel kayak kita nyebut nama seseorang saat ngomong gitu, ngobrol kayak misalkan nyebut kalau Nahum sukanya apa. Betul. Itu kan memberi atensi gitu, karena secara emosional kita tahu orang tuh karena kita udah berempati atau apa gitu ya. Jadi kayak tahu orang tuh suka ya kalau disebut namanya. Betul. Orang tuh di-mention yang itu kayak juga gitu, pernah sempat kita bahas juga di episode lain, teman yang menyenangkan, kalian bisa dengerin. Bener, ini tuh agak relate sih sebenarnya kalau aku baca-baca atau dengar-dengar konten lain gitu ya yang berhubungan dengan emotional intelligence. Betul. Iya. Anyway, kita balik ke topik tadi dikit, si Goleman juga nyebut kepemimpinan yang efektif sebagai primal leadership. Itu dia tuh harus bisa mengatur iklim emosional timnya gitu. Karena itu kayak tadi ya, si emosinya nular. Kalau pemimpin panik, tim ikut panik. Kalau pemimpin optimis, tim ikut semangat gitu. Karena ketika jadi leader kan sebenarnya ada 2 task yang harus dia kerjakan. Apakah itu? Yang pertama adalah task management. Yang tugas yang harus dilakukan. Tugas yang harus dilakukan itu penting buat kita achieve KPI, achieve target gitu. Tapi yang kedua yang paling berat adalah people management. Ini yang paling challenging sih, kayak people management, kayak kita manage people, kayak sendinya tuh kayak melelahkan. Iya. Karena kayak ini gak sih kayak pertandingan bola kalau pelatih kayak ngatur. Iya, kita harus tahu ini orang ya gitu ini kalau dikasih feedbacknya tuh nggak bisa yang terlalu direct.
oh yang ini tuh nggak bisa terlalu di manage secara micro, tapi dia akan deliver tugasnya kok. Itu melelahkan kalau buat aku sih sebagai yang pernah memimpin tim C. Aku memimpin diri aku sendiri. Iya. Aduh, yes. Gitu. Nah, terus emang dibilang juga ya, hal-hal itu emang relevan di beberapa tahun ke belakang. Emang iya sih, namanya juga apalagi buat orang yang bekerja gitu. Betul. Kan. Ya kerja kelompok juga gitu kan. Kadang kayak mesti ngecek, ini cocok gak ya kita satu sama lain gitu loh. Iya. Nah, tapi sekarang udah ada AI, udah ada WFH. Ayo loh. Iya. AI ini, si emotional intelligence ini di tengah gempuran artificial intelligence ini masih relevan gak ya? Atau justru kita sebenarnya dengan adanya otomatisasi, adanya machine yang bantuin kita mikir gitu, ini masih perlu gak sih si emotional intelligence ini? Apa semuanya itu udah kita andalkan mesin aja gitu? Aku boleh jawab ya? Boleh. Aku bilang masih penting. Kenapa? Karena kan artificial ya nggak real. Maksudnya kayak bukan palsu, cuma maksudnya ya kopian gitu loh. Tapi di dunia pekerjaan? Iyalah, karena kan pekerjaan kan tetap butuh orang yang di belakang itu. Iya sih. Iya sih. Udah, berarti sudah kelar. Topik kita hari ini. Thank you. Bye. Kita masuk ke part 3. Jawaban kamu bener. Emotional intelligence emang justru malah katanya ini justru makin relevan dari sebelumnya gitu. Malah lebih relevan. Malah pekerjaan-pekerjaan di kedepannya mungkin 10 tahun, 20 tahun lagi justru yang lebih banyak ditingkatkan bukan yang dibutuhkan bukan orang-orang dengan IQ tinggi. Karena IQ udah digantikan sama artificial. True, that's Tapi dibutuhkan emotional intelligence. Okay. Gitu. Jadi di sini dibilang AI itu mengotomatisasi tugas, bukan emosi. Benar kata kamu tadi. Karena itu artificial gitu ya. Di sini ada penelitian dari Forbes nih, kamu baca. Kalau dari Forbes di tahun ini dia bilang kalau AI sebagai superpower yang tidak akan tergantikan oleh AI. Nah, mesin itu bisa memproses data jutaan kali lebih cepat, tapi tidak bisa memahami nuansa emosi manusia. Of course, nuansa emosi manusia, perasaan manusia gitu loh. Karena emang ya judulnya mesin. Her aja, maksud aku it's artificial. Her movie. Apa sih ada satu lagi deh film yang tentang gitu-gitu juga tuh, film atau apa ya? Terminator 2? Bukan. Atau jangan-jangan sebenarnya udah jadi kehidupan. Karena aku lihat di TikTok ada yang katanya, iya gue cerai sama suami gue karena artificial ini AI lebih mengerti gue. Aku sempat baca, sempat dengar juga. How is that even possible? Ya mungkin karena dia mengcopy ya. Iya, dan karena responnya bisa sesuai apa yang kita mau kan? Iya benar. Kayak misalnya kita lagi capek pulang kerja, terus pasangan kita juga lagi capek. Kadang-kadang ketika kita curhat, jadi diomelin balik kan. Sebenarnya kalau robot atau AI ini kan bisa ngasih feedback yang kita mau gitu. Karena dia kan nggak ngapa-ngapain ya. Iya, nggak capek. Iya benar. Oke, nah ini ada penelitian lagi di tahun ini juga ya. Siapa nih dari Dr. Eva Selhab. Dia menulis kalau 71% pemberi kerja kini lebih memprioritaskan emotional intelligence daripada keterampilan teknis. Karena tadi ya, mesin tuh udah bisa gantiin banyak kemampuan gitu. Kayak bantu kita nulis, bantu kita bikin gambar, bantu kita bikin desain, speech juga bisa, apalagi ya. Visual aja bisa bikin video doc ngomong. Oh my god, iya. Aku kalau ngeliatin lagi-lagi AI yang karakter ini nggak ada hubungannya sih, cuman betapa canggihnya AI ya. Jadi kayak apa sih, ada karakter fiksional gitu, maksudnya tapi kayak udah diperanin gitu. Kayak contoh lah si Christina Yang sama Preston Burke di Grey's Anatomy. Kan mereka ceritanya ya udah pasangan aja, terus dibikin yang kayak punya anaknya mirip banget, terus mereka sama gesture karakter-karakter persis ini tuh masih bisa sama gitu. Dan aku kayak this is scary. Oke. Kenapa emotional intelligence masih terus dibutuhkan di era AI kayak sekarang? Ini yang kedua adalah justru ke pekerjaan-pekerjaan masa depan yang tadi dibahas ya, justru memerlukan emotional intelligence. Di sini ada laporan dari World Economic Forum justru memprediksi bahwa meskipun 85% pekerjaan akan tergeser. 85 juta pekerjaan akan tergeser AI, akan muncul 90 juta peran baru. Peran baru ini diantaranya membutuhkan keterampilan emosional kaya tadi ya, empati, komunikasi, dan kreativitas.
Kayak itu sih yang masih belum bisa diambil dari manusia. Betul, kreativitasnya. Robot, maksud aku gini ya, AI aja tuh dia bisa bikin itu karena kan kita kasih kreativitasnya, kita kasih promptnya, kita kasih apanya gitu-gitu. Jadi betul. Itu kan mereka nggak bisa munculin sendiri. Iya. Empati obviously no. Yes. Iya. Oke. Kok jadi takut? Iya. Oke. Yang berikutnya adalah profesi yang tetap akan tetap sangat memerlukan AI. Pastinya adalah AI adalah kesehatan pasti. Pendidikan, customer experience, dan kepemimpinan organisasi. Terus ada juga HR, terus negosiasi bisnis dan kolaborasi tim lintas budaya. Iya. Ini benar sih kalau customer experience kita kadang nelpon terus kan dijawabin sama AI kan kayak iya ini. Kadang tau nggak saking keselnya aku kayak bisa nggak ngomong sama orang beneran? Iya. Gimana tolong? Berasa beda ya, berasa vibe-nya beda. Iya benar. Walaupun ya otomatisasi nolong banget. Ya kalian lebih akurat gitu ya. Lebih akurat iya. Kayak tadi aku mau ngedaftarin kita ke dokter gitu kan dia minta tulisin nama, aku kurang 1 huruf doang, aku pikir kali dia ngerti kali ya gue salah ngetik. Ternyata enggak. Jadi minta nama, tanggal lahir. Iya. Aku udah tulis kan terus aku mau edit nggak bisa, aku pikir ya udahlah terusin aja, mungkin mereka mengerti maksud aku. Bener, ternyata enggak ya. Dia bilang kayak mohon maaf kami tidak menemukan data. Iya, sebenarnya ya efektif, tapi kadang-kadang jadinya ya kita gregetan sendiri. Iya. Jadi emang untuk teman-teman yang lagi mencari pekerjaan atau mungkin lagi mau sekolah lagi, ya nggak sih, kayak mungkin udah kerja di bidang sesuatu terus kayak mau menambah ilmu S2-nya atau mungkin tambahan ilmu lagi, bisa tuh ngecek yang tadi tuh kesehatan, pendidikan, terus juga yang relate sama customer experience gitu, karena ya negosiasi bisnis juga tetap. Iya. Mungkin ada pro cons list. Iya. Tapi kan ada heart list, asik. Bener. Apa? Yang kayak bikin, tapi gue gak. Emotions and feeling list. Iya, feeling list. Nah, benar. Iya. Ngomong soal feeling ya, si AI ini kan emang dia yang apa kekurangan dia adalah dia nggak punya perasaan, dia nggak punya feelings. Tapi kebayang nggak tiba-tiba AI itu dimasukin perasaan atau free will gitu. Pasti akan kayak oh my god, that's another topic for another day. Oke. Yes. Yang ketiga itu kolaborasi manusia AI akan lebih efektif dengan adanya emotional intelligence. Ada studi dari Arxiv tahun 2022 menunjukkan bahwa AI yang digunakan untuk memberikan feedback real time dalam interaksi sosial dapat meningkatkan empati manusia hingga 38,9%. That's high. Artinya AI bisa jadi pendukung AI bukan penggantinya. Suka takut ya, tapi sebenarnya sih nggak perlu takut gitu, karena lagi-lagi AI itu tidak bisa digantikan. Betul, emang walaupun tadi ya bisa digantikan dengan kecerdasan artificial ya, tapi itu ujung-ujungnya emotion itu nggak bisa masih belum bisa digantikan. Lagi-lagi kalau caranya ngelatih atau mungkin ya buat kayak ngelatih lah, karena emang AI itu harus dilatih gitu kan. Betul. Terus menerus gitu. Itu keterampilan yang bisa dilatih. Misalnya mulainya nih dari self awareness, kenali emosi yang pernah lo rasain minggu ini gitu kan. Terus lalu pikir gimana lagi ya untuk mengelolanya lebih baik gitu. Jadi kalau ke depan ada kejadian seperti itu, tahu iya deng, harusnya gue begini. Jadi berikutnya gitu. Dan yang lain-lainnya juga, empati juga gitu ya. Empati itu bisa dilatih kan sebenarnya. Betul. Terus latih active listening, dengerin dulu baru menanggapi gitu. Ini penting sih, kayak pause 3 detik gitu-gitu tuh. Aku juga lagi belajar kayak ketika di confront, ketika di mobil lagi jalan ada itu, aku kayak pause dulu, akhirnya mulai bisa ngelatih sih. Ini relate sama pikirin lagi episode kita. Iya. Pikirin lagi deh. Nah, berikutnya adalah gunakan teknologi untuk memperkuat bukan menggantikan interaksi manusia. Jadi ya emang pakai aja maksimal kan, tapi jangan sampai kita kehilangan human touch. Betul. Oh, sebelum masuk penutup ada di buku Emotional Intelligence ini ada satu kisah yang benar-benar menggambarkan emotional intelligence itu kayak apa sih gitu ya. Apa? Jadi kisahnya singkat aja aku ceritain. Jadi di buku itu dikisahkan ada seorang guru jujutsu atau aikido atau apa gitu ya. Pokoknya udah cukup berumur karena dia master. Oh, oke.
Dan di master, dia sebagai seorang master bela diri, martial arts, dia lagi duduk di sebuah kereta. Terus tiba-tiba di kereta itu ada seorang pria paruh baya gitu, mabuk, berisik dan rusuh gitu ya. Terus ya, kan kita pada mikir kayak, wah ini guru martial arts nih, kira-kira apa yang dilakuin sama dia gitu ya. Ada si orang mabuk ini nyamperin dia. Terus pas nyamperin dia kayak, wah ada rusuh apa gitu. Terus ya udah, tapi yang dilakukan sama dia, sama si guru martial arts ini adalah dia ngajak dia ngobrol. Ngajak dia ngobrol kayak, lo kenapa? Ini conversationnya aku lupa detailnya. Tapi ditanya lo kenapa kayak gini, kayak gitu kayak, gue juga punya anak kayak yang di mana kayak gitu loh, gitu bla bla. Diajak ngobrol aja gitu. Diajak ngobrol. Sampai akhirnya confrontation nggak terjadi sama sekali. Maksudnya kayak akhirnya dibilang, si Daniel Goleman bilang kayak, that's emotional intelligence. Walaupun lo punya berbagai macam skill untuk ngejatohin orang itu ya, untuk ngehajar orang itu ya, tapi dia pilih cara paling apa ya, paling baik, paling damai, paling apa buat kayak, ya udahlah. Ini akhirnya dengan gue ngobrol nih solve kok. Si cowok ini juga akhirnya nggak ngapa-ngapa sih, damai gitu. Itu buat aku kisah itu paling berkesan di buku itu sih. Kali sebenarnya emotional intelligence itu untuk mengurangi orang berantem. Mungkin ya. Iya gak sih? Kalau menurut aku sih kayaknya gitu. Yes. Oke. Nah, quote penutup dari Daniel Goleman. Dibilang, in a very real sense, we have two minds. One that thinks and one that feels. Jadi kayak apa namanya, kamu coba terima. And the emotional mind is faster than the rational mind. Jadi emang kayak perasaan tuh akan lebih cepat bergeraknya daripada rasional. Iya. Jadi makanya itu yang harus dilatih ya. Di era AI ini pikiran rasional bisa dibantu sama mesin, tapi pikiran emosional itulah yang membuat kita menjadi manusia seutuhnya. We're human. Yes. Thank you for listening. Thank you for listening. Jangan lupa follow, comment, dan share podcast ini kalau kamu suka. Jangan lupa kasih rating juga. Exactly. Terus jangan lupa juga untuk follow Instagram dan TikTok kita untuk dapetin trivia dalam 1 menit. Jangan lupa subscribe YouTube kita juga. Dan Spotify. Yes. Okay. Thank you. That's it.